Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Rahma, yang kedua ada Lisa Eprianti, dan ketiga ada Wulan Oktarina. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang konsep dan langkah-langkah umum dalam kebijakan pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nyai Khadijah SAG MSI dan Dr. Muhammad Isnaini MPD. Pertama, pendahuluan. Kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai aturan-aturan tertulis yang diputuskan oleh pemerintah yang berfungsi untuk mengatur bidang pendidikan atau berkaitan dengan pendidikan tersebut. Adapun konsep kebijakan pendidikan adalah gambaran umum mengenai aturan-aturan tertulis yang diputuskan oleh pemerintah untuk mengatur jalannya pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan. Tak hanya itu, dalam menentukan konsep pendidikan, ada pula langkah-langkah yang ada di dalam kebijakan pendidikan yang tentunya harus dijalankan agar tercapainya kebijakan pendidikan sesuai dengan tujuan dan ketetapan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah negara Indonesia. Konsep implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan, jika dikaitkan dengan kebijakan pendidikan, maka implementasi kebijakan pendidikan merupakan penerapan kebijakan pendidikan yang telah diputuskan bersama dari berbagai alternatif kebijakan pendidikan lainnya. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh individu maupun sekelompok pemangku kepentingan untuk menerapkan kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Wulan Oktarina dan Lisa Eprianti. Lalu, materi berikutnya mengenai model implementasi kebijakan pendidikan. Nah, ada dua model implementasi kebijakan pendidikan yang ampuh. Di antaranya yang pertama yaitu model langsung dalam pelaksanaan strategi. Nah, dalam model ini merupakan tahapan yang sangat dinamis, yang sangat signifikan. Nah, sedangkan tahapan pelaksanaan pendekatan secara teratur itu kan cukup menonjol untuk diperhatikan karena dipandang sebagai kewajiban dari pertemuan yang berbeda. Yang kemudian yaitu model pelaksanaan strategi yang cerdas. Nah, di mana model ini dipandang sebagai siklus unik dengan alasan bahwa setiap pertemuan yang terlibat dengan pelaksanaan strategi ini dapat mengusulkan suatu perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaannya. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Nah, dalam implementasi kebijakan pendidikan itu kan ada dua pendekatan. Antaranya yang pertama yaitu pendekatan top down. Ya, pendekatan ini yaitu merupakan pendekatan yang menurunkan alternatif kebijakan yang abstrak atau yang makro menjadi tindakan konkret atau mikro. Nah, pendekatan ini menjadikan pemerintah berperan sangat besar untuk memberikan kebijakan. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan bottom up, yang dimana pendekatan ini berasal dari bawah atau berasal dari masyarakat. Nah, kebijakan ini diawali dari masyarakat melalui aspirasi, permintaan, dan dukungan dari masyarakat. Kemudian materi kedua yaitu mengenai aktor pelaksana kebijakan pendidikan. Nah, aktor maksudnya di sini adalah suatu orang yang paling dominan dalam tahapan perumusan kebijakan dengan tuntutan yang sangat bersifat intern. Dalam artian ini mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi, memberikan legitimasi terhadap perumusan kebijakan tersebut. Nah, atau yang kita sebut sebagai pembuat kebijakan. Kemudian, sementara itu, aktor itu mempunyai kualifikasi atau karakter
karakteristik yang lain dengan tuntutan ekstern. Nah, di mana dikenal sebagai kelompok-kelompok yang berkepentingan atau partai politik atau pemimpin elit profesi lainnya. Nah, adapun aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan itu yaitu ada beberapa aktor. Yang pertama, aktor legislatif. Yang kedua, aktor eksekutif. Yang ketiga, aktor administrator atau partai politik. Yang keempat yaitu interest group atau kelompok berkepentingan. Yang kemudian organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan tokoh perorangan. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai arena kebijakan pendidikan. Arena ini maksudnya adalah suatu wahana atau tempat atau gelanggang yang dipergunakan oleh para peserta implementasi kebijakan untuk memainkan perannya, di mana arena ini bisa di level yang nasional atau di level operasional dan teknikal. Nah, arena ini merupakan para pelaksana implementasi kebijakan pendidikan itu dapat mempergunakan wewenang-wewenang mereka yang mereka miliki. Kemudian arena pelaksana kebijakan itu menjadi wewenang yang terdiri atas wewenang tradisional, legal rasional, birokratis, dan karismatik. Mengenai jenis-jenis kebijakan pendidikan. Jadi, menurut Beer dan Boyd yang mengusulkan 5 jenis kebijakan pendidikan, di antaranya yang pertama, menetapkan tujuan dan target suatu madrasah atau sekolah. Yang kedua, mendistribusikan layanan serta sumber daya pendidikan. Yang ketiga, tentukan tujuan untuk pemberian layanan pendidikan. Yang keempat, menentukan layanan pendidikan yang akan diberikan, dan yang kelima, untuk menetapkan nilai kapasitas kualitas pendidikan guna mendorong perkembangan perekonomian. Selanjutnya, mengenai langkah-langkah umum kebijakan pendidikan. Kebijakan yang telah disusun harus disertai dengan tahap implementasi agar dapat diimplementasikan secara optimal. Terdapat langkah yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan pendidikan, yakni mengidentifikasi isu-isu yang harus dilaksanakan, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan merancang struktur proses implementasi. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan pendidikan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Adapun langkah-langkah umum kebijakan pendidikan berdasarkan fakta serta informasi yang telah mendapat input dari kebutuhan masyarakat sekarang. Agar dapat diimplementasikan secara optimal, terdapat langkah yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi isu-isu yang harus dilaksanakan. Kedua, menentukan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, merancang struktur proses implementasi. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan mengenai materi konsep dan langkah-langkah umum kebijakan pendidikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.